Seperti kita ketahui bahwa visi dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Jenderal Sudirman adalah menciptakan budaya mutu yang bertaraf internasional dan berkearifan lokal. Nah, tentu saja barangkali ini sulit dipahami. Apa sih irisannya antara kearifan lokal dengan bertaraf internasional? Nah, ini dalam konteks ini tugas dan fungsi LP3M adalah menjamin bahwa tridharma perguruan tinggi mutunya dalam hal ini pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bisa mengangkat kekayaan dan keberagaman lokal menjadi perhatian atau konsumsi internasional. Ada dua peran penting LP3M di Universitas Jenderal Sudirman ini. Yang pertama adalah mengawal mutu pembelajaran, dan yang kedua adalah mengawal penerapan penjaminan mutu internal. Yang pertama tentang mengawal mutu pembelajaran, kita sudah melakukan berbagai upaya meningkatkan kompetensi dosen, meningkatkan dan mengupgrade prodi, mengawal prodi di dalam melakukan revisi kurikulum disesuaikan dengan perkembangan zaman. Setiap prodi dan setiap dosen diberi kesempatan untuk melakukan upgrading dengan melakukan pelatihan di LP3M. Selain itu, sesuai dengan perkembangan zaman, kita juga menerapkan e-learning menggunakan sistem informasi LDIRU di Universitas Jenderal Sudirman ini 100%, target 100% mata kuliah menggunakan e-learning. Kegiatan pokok Pusbangjar dalam meningkatkan pedagogik dosen itu ada dua hal. Pertama itu melalui Pekerti, program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional. Ini untuk dosen muda, dan AA Plus Applied Approach ini untuk dosen-dosen senior. Jadi begini, roh Kampus Merdeka itu sesungguhnya kan bagaimana mendekatkan dunia perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Maka komponen utama kurikulum dalam semangat Kampus Merdeka itu bagaimana melakukan relaksasi kurikulum sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperkaya ilmunya melalui pembelajaran join kurikulum ya. Jadi prodi lain di dalam UNSUD ya, prodi jenis di luar UNSUD, dan juga melakukan kegiatan belajar berupa magang ya, insentif, dan itu perlu ada MOU. Dan kebetulan ini UNSUD sudah melahirkan perek tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Terkait dengan pengembangan karakter juga wawasan kebangsaan bagi mahasiswa untuk era sekarang ini menurut saya sangat perlu sekali. Apalagi di era tengah masa globalisasi itu sangat gencar sekarang ini, kita harus mengembangkan karakter yang memang betul-betul asli Indonesia, kemudian juga harus cinta tanah air, wawasan kebangsaan itu harus terus dikembangkan oleh kita, terutama apalagi kampus kita adalah kampusnya Jenderal Sudirman. Tentunya jiwa dari semangat Jenderal Sudirman harus dijiwai juga dilaksanakan dalam kehidupan di kampus ini. Akreditasi adalah data, baik dalam arti ketersediaan, konsistensi maupun integrasi data. Kalau data itu tersedia tapi tersebar, tentunya membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkannya. Jadi tiga hal itu, ketersediaan, konsistensi, dan integrasi data. Kalau tidak salah sekitar tahun 2011 sampai 2013 itu adalah tahap awal untuk implementasi e-learning di UNSUD. Jadi kita pernah mengundang trainer dari ITB untuk mengajarkan bagaimana menggunakan Moodle. Kemudian kita memutuskan agar UNSUD itu nanti menggunakan Moodle gitu. Karena sekarang kita lihat bisa lebih dapat terintegrasi dengan sistem yang lain. Nah, sejak itu kita
sudah menggunakan, namun tidak begitu banyak dosen yang menerapkan. Karena mungkin kurangnya pelatihan-pelatihan atau juga mereka tidak familiar dengan perkuliahan secara daring dan juga mungkin belum digalakan. Dosen selalu mengembangkan konten ya sedapat mungkin dengan semua peralatan-peralatan yang dan aplikasi-aplikasi yang ada. Seperti kemarin kami dari Pusbang e-learning ini sudah banyak memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana editing video dengan handphone, bagaimana editing video dengan komputer biasa dengan aplikasi yang tidak harus jago programming, tidak harus jago komputer gitu. Jadi asal ada kemauan, ketekunan dari dosen, pasti itu bisa ya. Ini adalah tantangan bagi dosen sekaligus juga daya tarik bagi mahasiswa. Kenapa? Yang dikatakan daya tarik itu kalau isi materinya berkualitas. Ketika kita masuk dalam kelas, dalam pembelajaran seperti biasa tatap muka, yang berkualitas itu adalah dosen yang membawakan materinya dengan baik gitu. Tapi ketika kondisi daring, yang dikatakan materi yang baik itu materi yang dipersiapkan sebaik mungkin gitu. Jadi mahasiswa adalah klien kita, mahasiswa adalah konsumen kita. Mereka membayar uang kuliah seolah-olah mereka memberi produk digital. Produk digitalnya apa? Konten-konten yang kita buat, konten perkuliahan, konten slide dan lain-lain. Jadi kalau misalkan dosen harus berusaha lebih, itu ya memang harus ketika kondisinya pembelajaran daring. Dosen harus membuat konten-konten yang bisa membuat mahasiswa lebih mengerti. Tidak hanya slide yang 10 tahun yang lalu kemudian ditampilkan di situ, kemudian mahasiswa disuruh belajar sendiri. Tetapi dosen harus membuat misalkan slide itu lebih bersuara sehingga mahasiswa lebih mengerti. Kemudian kan mereka membuat video tayangan, baik video slide-nya ataupun video-video lain yang bisa memperjelas materi yang diberikan. Jadi tantangan bagi dosen adalah dosen harus meningkatkan kualitas pembelajarannya. Mahasiswa akan melihat dosen mana yang memberikan kemampuannya terbaik atau mengeluarkan effort untuk melayani mahasiswa sebaik mungkin. Ya, kalau tips saya kaitannya dengan mata kuliah MKDU yang bagi mahasiswa mungkin akan membosankan, tetapi tipsnya adalah menjiwai dan kemudian mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari itu lebih penting. Bukan cuma yang dicapai adalah sekedar nilai ABC-nya saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah dalam praktek kehidupan sehari-hari. Mata kuliah MKDU itu sebenarnya mata kuliah yang umum, tapi aplikasinya itu sebenarnya langsung pada masyarakat. Sehingga bagi mereka baru mahasiswa yang mengambil mata kuliah MKDU itu sebaiknya diiringi juga dengan aplikasi di masyarakat. Dan biasanya dosen itu akan menginsertkan atau memasukkan hal-hal yang berhubungan dengan apakah itu peribadahan ataupun hubungan dengan masyarakat dan sebagainya. Lah tipnya itu saya kira ikuti saja apa yang menjadi peraturan ya, baik secara teori maupun prakteknya, dan biasanya mereka itu akan dibekali oleh buku atau buku panduan baik jati diri, Pancasila maupun bahasa Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan, sehingga mereka itu akan mudah ketika menerima mata kuliah itu dari para dosen dan akhirnya bisa dimanfaatkan di masyarakat. Ini ada surat edaran rektor tentang sistem kerja WFH. Secara singkat ya, saya sampaikan kita WFH tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2020. Meliputi 1. Penyesuaian sistem kerja.
Yang tadinya kita biasa bekerja setiap hari, jadi sekarang WFH. Namun demikian, pelayanan kita sebagai tim supporting di LP3M, kita tetap harus melayani